bahwa pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan hati kami, memberikan rasa iman kepercayaan kami di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pujian kami siapkan penyembahan kami, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik mungkin Bapak Ibu sedang ada di rumah, di tempat kerja, tapi mari kita fokuskan hati
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dari ayat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang jembatan hidup. Dalam kehidupan kita, kita perlu membangun jembatan. Apa itu jembatan? Kalau kita melihat bahwa jembatan itu adalah penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain yang terpisah karena mungkin ada sungai, ada jurang, ada laut, danau atau apapun. Intinya penghubung dari satu tempat ke tempat yang satunya. Diperlukan jembatan sehingga bisa sampai dari satu tempat ke tempat lain dan sebaliknya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita perlu jembatan untuk mencapai sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, dari kebenaran ini kita akan belajar ada 3 jembatan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Saya akan membawa kita sekalian melihat mengapa kita harus membangun jembatan iman dalam kehidupan kita. Oleh karena kita ini manusia yang terbatas, yang sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat atau seluar biasa apapun kita tetap terbatas. Karena ada Tuhan, ada Allah yang kita sembah, hanya Dialah yang tak terbatas. Nah, di dalam keterbatasan kita ini, kita tidak akan pernah mengerti, memahami jalan hidup ini. Kita tidak akan pernah mengerti, memahami 100% mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, mengapa Tuhan memberikan ujian kepada kita dalam bentuk apapun, mungkin masalah, persoalan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan dalam kehidupan kita iman. Dengan iman itu kita berharap bahwasanya kita meyakini bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itulah yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita mungkin mengalami satu penyakit atau bahkan kita divonis oleh dokter satu penyakit yang mungkin atau yang dunia katakan tidak ada obatnya sekalipun, kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan atau yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya diperlukan iman. Dan iman itu tidak akan terjadi secara instan dalam kehidupan kita. Iman itu harus kita bangun, iman itu harus kita pupuk. Ya. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya masalah. Selama kita ada di dunia, maka selama itu juga kita akan menjumpai masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Kita akan menjumpai jalan buntu, kita akan menjumpai sesuatu yang kita tidak inginkan atau bahkan yang kita tidak mau, tetapi itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi diperlukan satu keyakinan, satu iman bahwasanya kita akan mampu melewati itu semua. Diperlukan keyakinan, diperlukan iman bahwasanya Tuhan akan menolong kita, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan mampu melihatnya seperti Tuhan melihatnya. Kita akan mampu memberi nilai yang positif untuk setiap masalah yang ada. Mungkin bahasa kerennya, kita mengambil hikmah dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Diperlukan iman dan keyakinan bahwasanya semuanya akan baik-baik saja. Diperlukan keyakinan bahwa Tuhan tepat waktu akan menolong kita. Kemudian, mengapa kita perlu membangun jembatan iman di dalam kehidupan kita ini? Karena kita tidak tahu kita ini matinya kapan. Saya dan kita semua sedang ada dalam satu antrian panjang untuk kita pulang kembali ke Bapa di surga. Hanya kita tidak tahu kita ini ada di
barisan nomor berapa? Kita ada di antrian yang keberapa? Apakah kita saat ini sedang ada di antrian terdepan? Apakah kita sedang ada di antrian yang di tengah? Atau bahkan mungkin kita sedang ada di antrian yang paling belakang? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak kekal. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita tidak pernah tahu umur kita akan mencapai sampai berapa. Dan kita juga tidak tahu bahwa dalam menjalani hidup ini apakah segala sesuatunya akan lancar, akan baik seperti yang kita mau. Itu sebabnya kita perlu membangun iman, kita perlu membangun keyakinan sekali lagi bahwasanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan perkenankan ada dalam hidup kita, kita akan bisa melewati bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakini bahwa Allah telah mengatur segala sesuatunya. Allah telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tetapi seringkali kita gagal melihat bahwa yang terbaik yang Tuhan kerjakan tidak baik menurut kita. Karena kacamata atau cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan berbeda. Diperlukan iman dan keyakinan sekali lagi bahwasanya semuanya adalah yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita kalau kita mampu membangun iman ini, maka saya yakin dan percaya tidak akan ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita mewarnai hidup kita dengan sungut-sungut. Kenapa? Karena ada iman percaya itu tadi, bahwasanya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itulah yang terbaik. Kemudian jembatan iman ini menjadi jembatan yang terkuat dalam hidup kita. Karena dengan iman yang kuat kita akan dapat menghadapi seberat apapun tantangan kita di dalam dunia ini. Karena kita yakin kita punya kekuatan yang lebih di dalam Tuhan. Kita punya sumber kekuatan yaitu Tuhan. Dan kalau Tuhan kita hebat, maka bersama dengan Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang hebat dan sanggup menghadapi segala tantangan, permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Jembatan iman adalah jembatan yang terkuat yang kita butuhkan dalam hidup ini dan menjadi penghubung untuk kita mampu melihat rencana Tuhan itu baik dan indah bagi setiap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan kita ini kita perlu membangun yang namanya pengharapan. Pengharapan menjadi jembatan kedua yang harus kita bangun, yang harus kita pupuk setiap saat, setiap hari, sampai kapan? Sampai benar-benar kita tahu rencana Tuhan telah digenapi dalam hidup kita. Hari ini kita sehat, tapi kita tidak tahu apakah besok kita masih sehat. Hari ini kita susah, kita tidak tahu apakah besok kita senang. Atau sebaliknya, hari ini kita senang, tapi kita tidak tahu besok mungkin kita akan susah. Harapan kita selalu senang. Itulah makanya diperlukan pengharapan. Kita berharap bahwa hari esok akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Yang hari ini sakit, kita berharap besok kita akan sehat. Yang hari ini mengalami jalan buntu, berharap besok Tuhan buka jalan. Yang hari ini kesesatan, kita berharap ada kelegaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang hari ini memerlukan pertolongan, kita berharap pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Diperlukan dalam hidup kita pengharapan yang selalu baru. Bagaimana kita bisa membangun pengharapan itu agar terus ada, agar terus terbangun secara baik melalui doa-doa yang penuh pengharapan kepada Tuhan, melalui sikap yang sabar menjalani kehidupan atau menghadapi segala sesuatu yang terjadi
kehidupan kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Ini adalah usaha atau sesuatu yang harus kita lakukan untuk membangun yang namanya pengharapan itu tadi. Ada pepatah yang tidak asing bagi kita, badai pasti akan berlalu. Kalau hari-hari ini kita sekalian sedang dihantam badai virus corona atau COVID-19, kalau ditanya sampai kapan, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu, karena memang kita tidak pernah akan tahu akan apa yang terjadi di hari esok. Tapi kalau kita membangun pengharapan bahwasanya bersama Tuhan, kalaupun kita harus hidup di dalam new normal, dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru, kita akan dapat berdampingan dengan COVID itu, kita akan tetap menjaga diri dengan baik, karena kita yakin ini tidak akan selamanya terjadi. Hanya diperlukan disiplin dalam diri kita masing-masing untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, karena itu dibuat untuk menjaga kita sekalian. Kita perlu membangun jembatan ini, jembatan pengharapan. Sekali lagi, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi yang jelas bahwasanya bersama dengan Tuhan kita akan melewati segala sesuatunya. Pengharapan ini saya menyebutnya sebagai jembatan terpanjang dalam hidup kita. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu sampai kapan titiknya, sampai kapan selesainya. Yang tahu waktu hanyalah Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu. Untuk itu kita akan terus membangun sampai sekali lagi kapan? Sampai memang rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam menjalani kehidupan, seseorang akan menjadi putus asa. Seseorang akan menjadi tidak bersemangat. Seseorang akan menjadi bersungut-sungut. Seseorang akan bisa menjadi frustasi atau kecewa, bahkan kecewa dengan Tuhan ketika mereka melihat fakta kenyataan kehidupannya menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Sehingga pada akhirnya ada sebagian orang yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan harapan akan selesai semua permasalahan. Oke, mungkin selesai masalahnya di dunia, tapi itu tidak selesai bagi urusan masing-masing dengan Tuhan yang memberi kehidupan itu. Karena pada saatnya dia akan meminta pertanggungjawaban pada kita sekalian. Jangan biarkan kita membangun jembatan yang pendek, karena jembatan yang pendek hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi sekalipun harus panjang, makan waktu yang panjang, makan pengorbanan yang panjang, terus bangun iman pengharapan itu. Karena janji Tuhan, pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Jadi terus bangunlah. Sepanjang apa? Sepanjang yang Tuhan mau. Kita tidak menjalani hidup ini sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Untuk itu yakini, bangun terus jembatan pengharapan dalam kehidupan kita. Kita akan baik-baik saja karena kita ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga jembatan yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita adalah jembatan kasih. Mengapa kita harus membangun jembatan kasih ini? Kita melihat diri kita bahwa kita ada ini karena orang lain. Ada di antara kita yang terakhir turun dari langit langsung ke dunia ini menjadi kita? Tidak. Kita memerlukan ibu, kita memerlukan ayah, kita ketika kita dilahirkan kita memerlukan dokter atau bidan atau perawat atau siapa. Untuk kita bisa menjadi berhasil, kita juga perlu orang lain. Kita perlu ada pemimpin yang memimpin kita. Kita perlu ada bawahan yang mungkin akan menjadi bawahan kita, yang akan menolong segala gerak kita. Sekali
bahwasanya kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Bahkan ketika kita mati, kita pun memerlukan orang lain untuk mengantarkan kita ke liang kubur, bahkan menguburkannya. Kita tidak bisa sendiri. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini bertepuk dada, aku hebat, lihatlah bahwa kita ada, kita berhasil karena ada orang lain yang Tuhan kirim untuk memproses kita. Kita juga sekali lagi, sehebat apapun kita memerlukan orang lain. Karena kita memerlukan orang lain itulah, maka harusnya kita membangun jembatan kasih. Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang itu juga. Setinggi apapun derajat kita atau pangkat kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Kita tidak akan berguna jika tidak ada orang-orang yang mampu mengangkat kita, yang memberi kesempatan untuk kita naik, atau bahkan orang-orang yang rela menjadi bawahan kita. Semuanya kita perlukan. Untuk itu kita perlu membangun kasih, berbagi kepada mereka. Sejahat apapun niat orang-orang di sekeliling kita, Tuhan berkata pembalasan itu bukan hak kita, tapi Tuhan. Tetapi tugas tanggung jawab kita adalah membangun jembatan di antara kita dan semua orang yang kita butuhkan itu. Jembatan kasih, Yesus telah mengajarkannya dan memberikan teladan kepada kita. Dia rela mengorbankan dirinya menjadi jembatan agar kita orang yang berdosa ini bisa sampai kepada Bapa di surga. Agar kita orang yang seharusnya beroleh hukuman itu beroleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Itu pengorbanan Yesus, dan itu jembatan kasih yang Allah kita telah teladankan bagi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah memperhitungkan berapa banyaknya dosa, kesalahan, bahkan pelanggaran kita. Dia membuka hatinya, dia membuka tangannya, menantikan untuk setiap kita datang kepada dia. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita, maka masih ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk kita bisa mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kita. Kita bisa bayangkan jika Tuhan dengan keadilannya atau kekuatannya tidak menyatakan pengampunannya kepada setiap kita. Mau jadi seperti apa kita? Sia-sia segala sesuatu. Karena kemurahannya itulah Dia memberikan pengampunannya kepada kita, sehingga kita sekalian menyebut Allah, ya Allah, ya Allah. Karena apa? Karena segala dosa telah Dia tanggung, telah Dia bayar. Itu bukti jembatan kasih yang Dia teladankan kepada kita. Untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, atau yang sudah mengecewakan atau melukai kita, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Mulut kita mungkin berkata, ya aku mengampuni kamu. Tetapi kalau kita mau jujur, sudahkah itu dari dalam hati kita yang paling dalam untuk kita bisa mengampuni orang itu? Atau bahkan kita berkata, harus berapa kali saya mengampuni engkau, dan engkau melakukan kesalahan yang sama mungkin. Tapi sekali lagi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Bahkan memberkati atau mendoakan orang-orang yang berdiri menjadi musuh kita. Kita memang tidak hidup mencari musuh,
Tetapi fakta terkadang membawa kita melihat bahwa akan timbul orang-orang yang berseberangan dengan kita, bahkan menjadi musuh dan berniat untuk menjatuhkan setiap kita. Tetapi jembatan kasih yang Tuhan ajarkan ini menantang kita untuk kita tetap terus berani membayar harga, mengasihi orang lain. Walaupun kasih kita itu mungkin tidak akan berbalik kepada kita lewat orang itu, tetapi kasih yang daripada Tuhan akan berlimpah cukup kepada setiap kita. Kita mengampuni orang lain, mungkin orang itu tidak mengerti pengorbanan kita untuk bisa mengampuni dia, tetapi Tuhan menghitung segala sesuatunya, dan Tuhan menghargai, dan bahkan Dia akan memberikan upah kepada kita. Karena standarnya adalah jika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jembatan kasih menjadi jembatan yang terindah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Karena kita harus melakukan yang secara daging kita tidak bisa lakukan, yang hanya oleh karena kekuatan Tuhan kita baru bisa melakukan. Mengasihi orang lain, menerima orang lain apa adanya, mengampuni orang lain, bahkan memberkati orang lain yang mungkin setiap harinya mereka mengutuki kita, yang mungkin setiap harinya mereka berdoa untuk kesialan kita, yang mungkin setiap harinya mereka merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mampu tetap mengasihi, mengampuni, dan memberkati mereka, maka Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Ingatlah bahwa pembalasan itu bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Maka jika kita melakukan membangun jembatan yang terindah ini di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang percaya yang akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan kita hanya akan dijadikan penonton oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatunya secara sempurna. Bagaimana Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan, bahkan mungkin kita tidak akan sanggup lagi menghitung-hitung. Sekali lagi, untuk membangun semuanya ini bukanlah sesuatu yang gampang. Tetapi kita mau atau tidak membangun. Karena yang akan memudahkan kita, yang akan membuat segala sesuatunya menjadi gampang, itu kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan bekerja di dalam masing-masing kita ketika kita berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita. Hari ini kita belajar, kita membangun jembatan dalam kehidupan kita, jembatan yang luar biasa. Yang pertama, jembatan iman menjadi jembatan yang terkuat bagi kita untuk menjalani hidup ini. Yang kedua, kita membangun jembatan pengharapan sebagai jembatan yang terpanjang yang akan terus kita bangun sampai kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jembatan kasih yang akan menjadi jembatan terindah dalam hidup kita. Karena dengan jembatan kasih ini kita akan dimampukan melakukan yang kita tidak mampu. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu menerapkannya dalam hidup kita. Dan kehidupan kita akan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati setiap kita sendiri, dan terlebih lagi menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Mau atau tidak, karena ketika kita mau, Tuhan memberikan kuasanya kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melakukannya. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam menjalani kehidupan ini yang kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok.
Kami harus membangun iman, kami harus terus membangun pengharapan, dan kami harus terus membangun kasih. Terima kasih karena kami tidak berjuang sendiri. Terima kasih karena kuasa Tuhan selalu Tuhan sediakan bagi kami, bahkan selalu Tuhan curahkan bagi kami. Maka kami akan berkata, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka bagi kami orang percaya pun tidak akan ada yang mustahil, karena Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami. Kuasa memampukan kami sekalian untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih, kami mengembalikan segala pujian hormat di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan berdiri bersama. Kita akan menyelesaikan kita siang hari ini. Kami memuji bersama. Haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan